Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rida Uliani, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Salam dan bahagia. Di sini saya akan merefleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks sosial budaya, mana pemikiran dan pengajaran serta pendidikan yang diaturkan oleh Ki Hajar Dewantara. Beginilah yang akan saya refleksikan. Pertama, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara mencakup 5 tuntunan. Yang pertama, pendidikan yang menuntun. Yang kedua, merdeka belajar. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, trilogi pendidikan atau semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Yang kelima, budi pekerti. Kita masuk yang pertama adalah pendidikan yang menuntun. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Artinya anak diibaratkan tanaman yang berbeda-beda dan pendidik diibaratkan petani. Maka seorang petani harus menyiapkan lahan, menggali, menyemai, menyiram dan merawat tanaman sehingga benih-benih tadi dapat tumbuh secara optimal dan dapat menjadi produk yang berkualitas. Pendidikan yang menuntun di sini untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat berdasarkan atas kodrat anak masing-masing. Karena kodrat anak itu beragam atau berbeda-beda, maka kita harus menyesuaikan terlebih dahulu terhadap potensi yang dimiliki anak masing-masing. Pendidikan Ki Hajar Dewantara tersebut juga menciptakan ruang bagi sang anak untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Artinya merdeka batin dan menjadi mandiri atau merdeka lahir. Kekuatan diri atau kodrat yang telah dimiliki oleh sang anak menuntun anak menjadi cakap, mengatur hidupnya dengan tanpa diperintah oleh orang lain. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan mengarahkan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong harus memberikan tuntunannya untuk dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar dan secara sadar memahami bahwa kemerdekaan sang anak juga dipengaruhi oleh kemerdekaan anak yang lain. Oleh sebab itu, seorang guru harus mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia juga menjadi anggota masyarakat. Anak ibaratkan kertas yang masih bertuliskan garis-garis yang samar. Oleh karena itu, pendidiklah yang harus membantu mengarahkan dalam proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar tersebut. Pendidikan itulah yang menuntun atau memfasilitasi anak untuk memperbaiki tingkah lakunya menjadi manusia seutuhnya. Jadi bukan anak sebagai kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa, melainkan mereka juga memiliki kebebasan tersendiri. Dan untuk kepada orang tua dan pendidik, kita harusnya menuntun serta mengarahkannya. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai pendidik, kita harus mengarahkan anak harus berdasarkan atas kodrat alam atau faktor lahir dan lingkungannya, dan juga kodrat zaman perkembangan abad di 21. Anak ibaratkan goresan tinta yang masih samar-samar, maka pendidiklah yang berupaya menebalkan garis samar-samar tersebut dengan mengarahkan potensi anak sesuai nilai-nilai budaya dan perkembangan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini harus lebih menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad di 21, yakni kemampuan berteknologi. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budayalah sebagai anak di Indonesia. Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak yang ada di Indonesia. Melalui pendidikan dengan perspektif global,
Pengaruh dari luar harus tetap disaring serta mengutamakan kearifan lokal sosial budaya di Indonesia. Oleh sebab itu, muatan konten pengetahuan yang diadopsi harusnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya, nilai-nilai kemanusiaan yang ada di Indonesia. Kekuatan tersebut dapat beragam, dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik anak. Cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu akan berbeda dengan anak di pertengahan atau akhir abad ke-20 tadi. Kodrat alam Indonesia dengan memiliki berbagai macam keunikan, maka pendidiklah yang harus bertugas mengarahkan, menuntun, serta memfasilitasi sang anak menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih mandiri, dan lebih mementingkan nilai-nilai trilogi pendidikan atau yang sering kita sebut semboyan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, Ing Harsa Sungtolodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ing Harsa Sungtolodo artinya di depan memberi teladan. Guru sebagai pendidik memberikan contoh yang harus dicontohkan kepada sang anak agar bertindak sebagai panutan yang bisa ditiru oleh sang anak, karena guru digugu dan ditiru. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, yang di tengah membangun semangat atau keinginan. Guru sebagai pendidik juga sebagai motivator bagi anak, mendampingi anak menciptakan ruang impian yang ia inginkan, menyelami lingkungan kehidupan anak agar terjalin keakraban, sehingga stigma guru sebagai dewa atau Tuhan akan terhapus secara sendirinya dan titelnya untuk menjadi penguasa dalam proses pembelajaran itu tidak akan menjadi kekhawatiran dan ketakutan bagi sang anak. Seorang pendidik harusnya bisa menjadi sahabat bagi anak didiknya. Yang ketiga, Tuturi Handayani, yang di belakang memberikan dorongan. Pendidik harus memberikan dorongan kepada anak dan menyadari akan impiannya. Biarkan mereka berkembang sesuai bakat dan potensinya masing-masing, diarahkan dan dibangun, serta dipupuk sehingga dia mampu bersaing bersama teman-teman lainnya walaupun dalam berbagai bidangnya masing-masing. Mereka harus bisa mampu memberikan ekspresi, eksplorasi, dan inovasi terhadap pembelajaran di kelas agar tercapainya kebebasan merdeka belajar. Kesempurnaan budi pekerti terletak pada kebahagiaan sang anak dalam mencapai tujuan pendidikan. Budi yang terdiri atas cipta atau menanamkan pikiran, rasa atau memperhalus perasaan, dan karsa memperkuat kemauan. Sedangkan pekerti adalah tenaga dalam menyehatkan jasmani atau lahirnya si anak. Pendidikan harus membawa perubahan bagi sang anak. Kedua aspek ini, budi dan pekerti, haruslah seimbang untuk mencapai pembelajaran yang utuh dan seimbang atau holistik. Hasil yang diharapkan adalah perubahan si anak menuju keseimbangan antara nilai-nilai budaya karakter dengan menghasilkan karyanya masing-masing sesuai potensi yang dimiliki. Keluarga haruslah menjadi tempat utama untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi sang anak. Keluarga juga tempat bersemayanya pendidikan yang sempurna bagi anak, sehingga seorang pendidik harus saling bekerja sama dengan keluarganya, yakni kepada kedua orang tuanya. Keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, dan pengajaran dari orang tua, sehingga melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan karakter-karakter anak secara individual. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman, kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hanya hidup sendiri dalam relasi sosial atau anggota masyarakatnya, sehingga membuat
keputusan yang bertanggung jawab adalah suatu tugas bagi sang anak dalam memerdekakan dirinya dan memerdekakan orang lain. Budi pekerti inilah yang melatih anak untuk memiliki kesadaran diri untuk menjadi manusia seutuhnya, menjadi dirinya sendiri, mencapai kemerdekaan diri.